Halo, jumpa lagi dengan Sita. Di sini akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami struktur, fungsi, kemudian cara kerja pada sistem gerak manusia, serta gangguan atau kelainannya, dan upaya penanganan atau pencegahannya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya, minta kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan semoga pandemi lekas berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka. Nah, ada cuplikan itu SpongeBob tidak bisa mengangkat gelas. Mengapa demikian? Yaps, SpongeBob, kemudian Gary dan kawan-kawannya tergolong ke dalam hewan invertebrata. Nah, hewan ini pergerakannya terbatas. Karena apa? Karena organ geraknya itu masih sederhana. Berbeda dengan kelompok vertebrata seperti manusia yang sistem geraknya sudah terdiri dari otot, kemudian juga ada tulang serta persendian. Sehingga vertebrata itu bisa beraktivitas berat. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari rangka, otot, dan juga persendian. Nanti dalam rangka atau kita akan membahas tulang ya, berdasarkan beberapa pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan komponen penyusunnya. Nanti kita akan membahas tulang keras dan rawan. Kemudian kalau bentuk-bentuk tulang, ada tulang pipa, pipi, pendek, dan tidak beraturan. Sedangkan tulang berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi tulang aksial dan apendikular. Nah, untuk otot kita akan membahas 3 otot ini, otot turik, jantung, dan poros. Ini adalah macam-macam. Kemudian kita juga akan membahas tentang persendian meliputi sendi mati, baku, dan Nah, apa itu tulang? Nah, sebelum kita simpulkan pengertian tulang, mari kita coba uraikan tulang-tulang apa saja yang ada di tubuh kita. Nah, kalau kita biasanya makan ikan, itu kan pasti ada bermacam-macam bentuknya dan juga fungsinya berbeda-beda. Nah, kalau pada manusia itu apa saja sih? Nah, rangka aksial ini meliputi ada tulang tengkorak atau kepala. Dia berfungsi untuk melindungi organ otak, mata, perlekatan gigi, dan juga membentuk wajah. Nah, untuk fungsi melindungi organ otak itu ada tulang dahi, baji, kemudian ada ubun-ubun, dan juga tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang pelipis. Kalau untuk membentuk wajah itu nanti ada beberapa macam seperti tulang tapis, air mata, tulang hidung, tulang pipi atau disebut dengan zigomatik. Kemudian ada tulang rahang atas, maksila, dan juga rahang bawah, mandibula. Nah, ini juga sebagai tempat perlekatan gigi ya, maksila dan mandibula. Kemudian ada tulang dada di sini dan juga tulang rusuk. Nah, tulang rusuk sendiri ada 3 macam. Tulang rusuk sejati, dia yang benar-benar berdiri sendiri dan menempel pada tulang dada. Nah, jumlahnya 7 pasang. Untuk tulang rusuk palsu, ini dia tulang rusuk tetapi yang dia tidak menempel langsung ke tulang dada. Jadi dia tuh agak menggantung, diikat atau dihubungkan oleh ini namanya tulang rawan ya. Nah, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, sedangkan untuk tipe ketiga yaitu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini dia tidak terhubung oleh tulang dada. Dia ada 2 pasang. Kemudian tulang dada ini ada 3
macam. Yang paling atas sendiri ini adalah tulang hulu, ya ini hulu. Hulu itu kan paling atas, hulu hilir ya. Ini hulu. Kemudian tengahnya ini yang paling panjang, ini adalah tulang badan. Ya, kemudian ini adalah yang paling kecil ujungnya seperti pedang, disebut dengan laju pedang. Nah, tulang dada sendiri disebut dengan istilah sternum. Kalau tulang rusuk tadi ribs. Kemudian di sini ada tulang belakang, ya. Nah, tulang belakang dan ada tulang punggung, tulang pinggang, kelangkang dan juga tulang ekor ini merupakan tulang yang berfungsi sebagai sumbu tubuh penegak ataupun penopang, ya. Nah, tulang ini tersusun oleh tulang vertebra. Nah, meliputi 7 ruas tulang belakang bagian atas. Ini yang berawal dari leher, ya. Leher ke bawah, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang atau kita sebut dengan lumbar. Kalau tulang punggung kita sebut dengan torak, lumbar, kemudian ada tulang kelangkang, itu ada 5 ruas disebut sacrum, kemudian ada 4 ruas tulang ekor yang menyatu disebut koksik, seperti itu. Nah, itu adalah tulang rangka aksial. Sekarang kita akan bahas tentang rangka apendikular. Rangka apendikular tersusun oleh, di sini ada lengan dan juga kaki, serta nanti di sini ada tulang panggul, kemudian ada tulang kemaluan dan juga ada tulang duduk, ya. Nah, untuk rangka apendikular ini sebenarnya berfungsi untuk alat gerak. Nah, di sini untuk rangka gerak, ya, rangka apendikular kita bahas bagian atas. Nah, ini ada tulang selangka, klavikula, kemudian ini ada tulang pelikat, ini skapula, lengan atas disebut humerus, kemudian ada tulang pengupil, ini adalah radius. Nah, radius ini kalau kita pegang dia ujungnya yang berdekatan dengan jempol, radius. Kemudian ulna, ini ulna. Kemudian di sini ada karpal, itu pergelangan tangan. Metakarpal itu telapak tangan, kemudian phalanges itu jari, ya. Nah, kemudian kalau anggota tulang yang merupakan anggota dari kaki itu ada femur atau tulang paha, kemudian ada tempurung lutut, ini patella, kemudian ini ada tibia, tulang kering, dia yang lebih besar, fibula, tulang betis, dia yang kecil. Sedangkan di sini juga ada tarsal, kalau tadi karpal ya. Ini tarsal, pergelangan kaki, metatarsal, telapak kaki, dan phalanx juga ini jari kaki. Nah, kemudian ada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini biasanya tempat organ usus, ya, menopang organ usus. Kemudian ada tulang kemaluan, tulang duduk. Nah, nanti antara tulang kemaluan ini ada penghubungnya yang dia bersifat elastis, ini bertujuan untuk memudahkan jalannya janin keluar, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih macam tulang berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, oke, jadi di sini jaringan tulang itu tersusun oleh sel-sel tulang dan juga matriks, ya. Nah, untuk sel-sel tulang itu meliputi osteosit, kemudian ada kondrosit, sedangkan matriks tulang itu ada kolagen dan juga mineral. Nanti ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan lain-lain.
kita akan bahas tentang sel tulang terlebih dahulu. Nah, sel tulang untuk osteosit ini merupakan sel tulang yang membentuk tulang keras, tapi dia yang sudah dewasa. Sedangkan kondrosit ini adalah sel tulang yang membentuk tulang rawan. Nah, ini adalah bentuk dewasanya juga. Jadi di sini kalau membedakan tulangnya sel yang masih muda sama yang tua itu bergantung penamaannya. Kalau sit ini biasanya dia sel yang telah dewasa. Nah, apa sih tulang rawan dan tulang keras? Nah, tulang rawan itu kalau kita pegang telinga itu tulang rawan. Kalau kita pegang tulangnya keras, contohnya misalnya di kaki kita itu tulang keras, ya seperti itu. Nah, tetapi di sini tidak hanya osteosit dan kondrosit saja. Sel tulang itu ada bermacam-macam. Nanti ada osteoblas, kemudian ada osteoklas, dan juga sel-sel lainnya. Tapi terutama yang penting diingat di kelas 8 SMP adalah osteosit, kondrosit, terus osteoblas sama osteoklas. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, tadi kan kalau osteosit itu selnya dewasa, sit. Nah, kalau sel yang muda itu apa? Osteoblas, belakangnya blas. Kalau punyanya kondrosit yang masih muda, berarti kondroblas, seperti itu. Nah, osteoblas ini merupakan sel pembentuk tulang keras yang dia nanti mensekresi matriks tulang, ya, berupa mineral sehingga nanti dia mengeras. Jadi kalau tulang keras, di sini isinya sel tulang osteosit dan matriks tulang mineral, sehingga bentuknya keras. Sedangkan kalau untuk kondrosit ini, itu penyusun tulang rawan, dia matriks tulangnya berupa kolagen. Nah, kolagen ini nanti yang menyebabkan dia kenyal. Nah, kemudian di sini untuk tulang keras itu akan membentuk sistem Havers. Ya, ini namanya sistem Havers. Havers system merupakan kesatuan tulang, ya, yang berisi sel-sel tulang dan juga matriks yang mengelilingi pembuluh darah. Jadi di sini dia mengelilingi pembuluh darah dan juga saraf. Ini adalah sistem Havers. Nah, di dalam sistem Havers ini tulang keras, nanti sel osteosit, ya, jadi nih osteosit itu yang titik-titik ini, inti sel osteosit ini terjebak atau terkurung dalam namanya lakuna atau membran pembungkus. Nah, di sini bisa dilihat ada lakuna tidak ada. Ini lakuna, osteosit dengan lakuna. Ya, ini lakuna. Nah, di dalam lakuna si osteosit ini bisa memperoleh makanan itu dari penjuluran-penjuluran. Nah, penjuluran-penjuluran atau penghubung ini disebut dengan kanalikuli. Kanalikuli merupakan saluran untuk lewatnya nutrisi, ya, itu yang perlu kalian tahu. Jadi ini adalah pembuluh darah, hitam titik-titiknya ini adalah osteosit yang dibungkus oleh lakuna, kemudian ada garis serat-serat seperti garis-garis itu merupakan kanalikuli. Nah, sistem lingkaran-lingkaran ini itu adalah lamela. Ya, jadi satu sistem Havers ini terdiri dari beberapa lamela-lamela. Itu. Sedangkan pada tulang rawan itu tersusun oleh sel kondrosit, ya, sel tulang rawan. Kemudian dia dibungkus oleh lakuna juga. Ini dibungkus oleh lakuna. Nah, kemudian di sini ada matriks-matriksnya. Nah, matriks ini bersifat tadi kenyal karena ada kolagen. Nah, kemudian ada
Yang belum dibahas adalah tadi ya, osteosit sudah, osteoblast itu tadi dia merupakan sel muda yang membentuk tulang ya. Nah, di sini ada osteoklas. Osteoklas ini adalah sel tulang keras yang dia berfungsi untuk merombak atau meresorpsi tulang. Jadi dia nanti mengikiskan tulang untuk membentuk kembali atau remodeling. Membentuk kembali tulang baru. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bentuk tulang. Tulang itu ada tulang pipih, bentuknya pipih pendek, sesamoid, tak beraturan, ada pipa. Nah, kalau yang pipih contohnya tulang tengkorak ya. Kalau pendek contohnya ada tulang karpal atau pergelangan tangan kalian. Kalau sesamoid itu contohnya ada di dengkul. Terus tulang tak beraturan contohnya itu ada di vertebra. Kalau tulang pipa contohnya ada di lengan ataupun di kaki. Seperti itu. Nah, apakah hanya di situ saja? Tidak. Tulang pipi itu banyak ya. Tulang rusuk itu pipih ya. Tulang rusuk kalian di sini pipih. Kemudian rahang bawah kalian juga pipih. Tulang belikat itu juga di sini pipih. Kemudian tulang dada di sini juga pipih. Nah, kemudian kalau tulang pipa selain di kaki ya, itu ada di lengan atas, di sini humerus. Kemudian nanti ada tulang pengupil radius yang dekat jempol, di sini nyambung jempol. Kemudian tulang hasta, ulna, dan juga di sini tulang kering. Itu adalah tulang yang berbentuk pipa. Sedangkan tulang yang berbentuk pendek itu ada di karpal dan tarsal ya. Kalau di tangan itu karpal, kalau di kaki itu tarsal. Sedangkan sesamoid itu merupakan tulang yang bentuknya bulat kecil seperti kelereng, contohnya di dengkul atau patella. Kalau tidak beraturan ya ini ada vertebra. Nah, kita mari bahas tentang struktur tulang pipa. Nah, struktur tulang pipa ini dibagi menjadi bagian epifisis, diafisis. Struktur tulang pipa ini memanjang dan di dalamnya itu berongga. Bagian epifisis ini terdiri dari bagian persendian, nanti di sini yang menghubungkan antar tulang, dan juga ada bagian cakram epifisis ya. Nah, tulang epifisis ini tersusun oleh tulang spons atau nanti bentuknya bolong-bolong, rongga-rongga. Diselubungi pinggirnya ini ada tulang keras dan juga ada tulang rawan. Ini tulang rawan yang berfungsi untuk menjaga persendian ya. Dan juga nanti di sana ada bagian cairan sinovial. Nah, untuk cakram epifisis ini merupakan tempat terjadinya pertumbuhan tulang ya. Jadi tulang tumbuh itu di bagian ini, semakin bertambah ke atas tuh di bagian cakram epifisis. Sedangkan bagian diafisis merupakan bagian tengah yang panjang. Ini tersusun oleh tulang keras bagian pinggirnya yang dilapisi oleh periosteum atau lapisan pembungkus tulang. Kemudian di dalamnya ada rongga sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang ini dia sebagai tempat pembentukan darah. Ya, ada darah merah, darah putih, dan juga keping darah. Seperti itu. Nah, dulunya tulang pipa ketika kita masih janin itu tidak semuanya adalah tulang keras. Tapi dulunya itu kebanyakan adalah tulang rawan atau tulang kartilago. Seiring bertumbuhnya janin hingga lahir, itu nanti ada di beberapa bagian ini mengalami
pengerasan, ya. Nah, mengalami pengerasan membentuk menjadi tulang keras, ya, sehingga nanti terbentuklah tulang keras seperti ini. Nah, biasanya untuk pertumbuhan anak, ya, itu kalau misalkan patah tulang ataupun misalkan tulangnya mengalami kelainan, itu masih mudah untuk cepat sembuh. Karena apa? Karena tulangnya masih dalam bentuk kartilago, jadi masih bisa diperbaiki. Tetapi berbeda dengan yang orang tua, tulangnya itu sudah benar-benar keras, perbaikannya itu hanya di bagian tertentu saja yang cepat, ya, karena sudah benar-benar tersusun dari tulang keras. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi rangka, jadi kita simpulkan dulu sih apa pengertian rangka atau tulang. Jadi tadi kan tulang itu kita sudah membahas berbagai macam komponennya, ya. Jadi tulang itu bisa diartikan sebagai jaringan yang tersusun dari sel tulang dan juga matriks tulang, ya. Nah, tulang ini memiliki fungsi macam-macam, bisa memberi bentuk sebagai alat gerak, melekatnya otot, melindungi organ, pembentukan sel darah, dan juga tempat menyimpan mineral seperti kalsium, fosfor, dan sebagainya. Nah, tempat menyimpan mineral ini kan berarti namanya menyimpan, nanti dia bisa diambil kembali. Nah, kalau kita kekurangan kalsium, itu nanti tubuh akan mengambil dari tulang, kalsiumnya diambil, sehingga pasokan mineral di dalam darah kita tercukupi, tetapi massa atau kepadatan dari tulang kita nanti berkurang. Nah, kita bahas tentang persendian. Nah, kita membahas tentang komponen sendi, penunjang sendi. Nah, sendi ini merupakan hubungan antar tulang yang dimana sendi ini tersusun oleh tulang rawan, ya. Ini adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan itu ada di epifisis tadi. Kemudian ada cairan sinovial, dia sebagai bantalan, dan juga ada ligamen. Ligamen ini adalah jaringan ikat yang mengikat antar tulang sehingga dia tidak lepas. Ini adalah ligamen atau penghubung antar tulang. Nah, di sini cairan sinovial ini sebagai pelumas, tetapi dia bisa berkurang. Nah, kalau lama-lama berkurang, otomatis akan terjadi gesekan. Nah, nanti kalau ada gesekan, otomatis di sini akan terjadi rasa sakit. Seperti contohnya kalau mobil nggak dikasih oli, pasti jalannya juga tidak normal. Seperti itu. Nah, untuk penghubung tulang dengan tulang itu ligamen. Nah, di sini ternyata ada tulang dihubungkan dengan otot. Tempat melekatnya otot pada tulang itu adalah tendon, ya, dihubungkan oleh tendon. Jadi jangan lupa apa itu ligamen dan tendon. Nah, kita membahas sendi mati dulu. Ini adalah salah satu macam sendi di mana sendi mati itu tidak menimbulkan gerak sama sekali, atau disebut juga sinartrosis. Tapi ada dua macam di sini, sinfibrosis dan sinkondrosis. Untuk sendi sinfibrosis ini dihubungkan oleh jaringan ikat serabut, ya, namanya serabut. Ini diperoleh dari nama fibrosis. Contohnya apa? Di mana? Nah,
Sinatrosis sinfibrosis ada pada tulang tengkorak. Sedangkan sinatrosis sinkondrosis. Nah, kondrosis ini dihubungkan oleh kondrosit atau tulang rawan. Ada di mana yang dihubungkan dan tidak menghasilkan gerak? Contohnya ada di sternum dan juga ribs ya. Jadi kalau tadi tulang dada dan tulang rusuk itu dihubungkan oleh jaringan tulang rawan ya, oleh tulang rawan. Nah, ini disebut dengan sinatrosis sinkondrosis. Kemudian ada sendi kaku, berarti persendian yang bisa menghasilkan gerak tetapi sedikit ya. Contohnya di sini ada simfisis macamnya dan sindesmosis. Simfisis ini disambungkan oleh cartilago fibrosa, sifatnya lentur dan kuat. Ini dia bisa bergerak karena di sini ada simfisis yang lentur dan kuat. Tujuannya apa ada simfisis ini? Untuk tadi jalan keluarnya janin, biar bisa meregang. Kalau enggak ya nanti misalkan enggak ada ini enggak bisa balik. Otomatis habis keluar terus langsung melebar, itu gimana nanti, jadi susah. Jadi dia harus ada simfisis biar bisa balik. Ibaratnya kita nggak akan lebar ke samping terus, jadi nanti akan bisa ke posisi awal semula. Sindesmosis, sendi yang disambung oleh ligamen, berarti tulang antar tulang ini disambung oleh ligamen. Contohnya ini pada radius ulna ya. Jadi radius dan ulnamu ini diikatkan biar enggak lepas-lepas ya. Ketika kamu mengangkat, ataupun tibia fibula di kaki, ketika menendang juga biar enggak lepas-lepas, itu ada sendi sindesmosis. Dia masih bisa bergerak sedikit. Contohnya ketika kamu memelintirkan lenganmu, dipelintir, itu kan pasti dia ada gerak sedikit. Nah, kalau misalkan dia nggak ada gerak, ya susah juga mau posisi tangan memelintir-melintir gitu. Lanjut, di sini ada sendi gerak diartrosis. Nah, ini berarti sendi yang bisa menghasilkan gerak. Ada sendi geser. Nah, sendi geser ini geraknya bergeser. Nah, dia sedikit gerak, bisa depan, belakang, samping, tetapi geraknya dengan cara bergeser. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini geraknya searah, seperti engsel buka tutup. Kemudian ada sendi gulung. Nah, ini sendi gulung hampir sama dengan sendi peluru, tetapi lebih terbatas. Sendi gulung ini bisa bergerak, berputar ya, tetapi sedikit. Nah, kemudian ada sendi putar. Nah, sendi yang memiliki poros, dia bisa berotasi. Porosnya mana? Nah, ini porosnya adalah salah satu tulang yang dia mengunci di sini. Bukan mengunci ya, apa yang sebagai tempat ini ada lubangnya, terus ada tulang panjangnya, ini merupakan sendi putar. Kemudian ini sendi peluru, dia ke segala arah berputarnya, dan sendi pelana. Sendi pelana ini geraknya ke beberapa arah ya, bisa kiri kanan, depan belakang, tapi tidak bisa berputar, dia sedikit. Nah, ada di mana sendi-sendi ini? Sendi geser ini ada pada contohnya apa tadi, tarsal ya. Sendi geser ada di tarsal. Ini ada di tarsal, ada di karpal, ini adalah sendi geser. Kemudian sendi putar. Sendi putar ini ada di tulang atlas.
ya, contohnya tulang leher. Terus ada sendi peluru. Sendi peluru ini ada di bagian di sini ada tulang femur atau paha. Nah, dia yang menyatu dengan tulang pinggul, ya. Kemudian juga di sini ada tulang humerus atau lengan atas dan juga tulang belikat, ya. Nah, kemudian ada sendi di sini engsel. Sendi engsel itu ada di antara lengan atas dan lengan bawah, kemudian antara pergelangan tangan itu dia bisa, kemudian pelana. Sendi pelana itu ada pada jempol, ya. Kalau jempolmu kamu gerak-gerakkan itu sendi pelana. Engsel sudah, putar sudah, sendi gulung. Nah, sendi gulung ini ada di bagian karpal. Dan nanti kalian bisa cari lagi literatur yang lain biar menambah wawasan kalian. Kita masuk ke otot. Nah, otot itu kalau di bahasa umumnya itu daging, ya. Kalian makan daging, kalian makan otot. Nah, otot sendiri melekat pada tendon, ya, di sini. Nah, otot sebenarnya yang daging itu adalah gelondong-gelondong otot tersusun oleh serabut-serabut otot, gitu ya. Nah, satu sel otot atau serat otot ini, satu sel itu terdiri dari filamen aktin dan juga filamen miosin. Inilah yang berperan nanti kita bisa bergerak, menghasilkan gerak. Karena otot bisa berkontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah memendek dan menebalnya otot, sedangkan relaksasi adalah kembalinya otot ke keadaan semula. Nah, kalian bisa lihat pada video ini. Ini namanya otot bisep, di bawahnya otot trisep. Nah, ketika kita menekuk lengan, maka yang atas bisep itu berkontraksi, pendek kan ini, sehingga dia lebih tebal. Tapi kalau tidak diangkat, dia akan kembali ke semula, dia berelaksasi, dia akan lebih panjang. Nah, ini berlawanan arah antara otot bisep dan juga otot trisep geraknya. Kalau trisep berkontraksi, nanti bisepnya yang berelaksasi. Kalau bisepnya yang berkontraksi, trisepnya yang berelaksasi. Ini nanti masuk ke pembahasan gerak antagonis. Nah, tapi yang jelas kalian harus paham dulu, oh relaksasi itu apa, kontraksi itu apa. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihat bagaimana mekanisme dari tulang itu bisa bekerja, ya. Nah, kita bisa bekerja itu kan karena tadi adanya kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi, ya, itu ternyata terjadi pemecahan ATP atau pemecahan energi, dan energi ini digunakan oleh miosin. Ini adalah miosin, ya, filamen tebal ini karena dia tebal, digunakan oleh miosin untuk menarik aktin. Jadi ini ditarik ke sana, ini berarti sedang berkontraksi nih, ditarik aktinnya. Ini aktin adalah filamen tipis, sehingga nanti ini contoh ketika relaksasi, ya.
Kemudian lama-lama dia berkontraksi, ketarik ke tengah. Nah, akhirnya nanti ketika kontraksi penuh, maka filamen-filamen ini akan saling bertumpukan sehingga dia akan memendek dan tebal, lebih tebal. Itulah proses terjadinya kontraksi. Lalu ketika berelaksasi, ya, juga butuh ATP, tetapi ATP ini digunakan untuk memompa kalsium kembali ke asal sehingga nanti tidak akan terjadi ini jembatan penghubung antara miosin dan aktin. Jadi ini nanti ditutup sehingga ini tidak bisa menarik aktin, otomatis tidak terjadi kontraksi. Itu prosesnya. Kita akan membahas tentang macam-macam otot. Otot kita tuh ada 3 macam, ya. Kalau kita bergerak, menendang, kan kita sadar. Itu ternyata kita dibantu oleh otot yang namanya otot lurik atau otot rangka. Ya. Bentuknya seperti apa sih? Dia serabut panjang. Terus intinya banyak di tepi. Dia memiliki di sini garis gelap dan terang. Nah, tadi dia geraknya sadar karena ketika menendang kita sadar. Nah, ini menempel di tulang dan fungsinya membantu gerak aktif. Sedangkan otot polos ini ada di mana? Ada di saluran pencernaan. Ya. Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya gelondong, kemudian intinya satu di tengah. Kerjanya seperti apa? Tidak sadar atau involunter, karena kita memang tidak sadar ketika di dalam usus itu makanan didorong oleh gerak peristaltik tersebut. Nah, tidak hanya di saluran pencernaan, ada di pembuluh darah, kemudian mungkin ada di sistem pernafasan dan sebagainya. Hampir di semua organ dalam ada otot polos. Nah, kemudian ada otot jantung. Ini khusus di jantung dan karakternya itu perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Bentuknya itu dia silinder, ya, tapi pendek-pendek, tetapi bercabang. Intinya itu ada 1-2 di tengah-tengah, tetapi kemudian aktivitasnya ini juga tidak sadar, karena kita tidak sadar seberapa banyak atau sering jantung itu memompa, ya, kecuali kita mendengarkan denyut atau detak jantung seperti itu. Tapi kita tidak sadar bagaimana jantung itu bergerak atau memompa. Fungsinya ini memompa darah. Kemudian ada diskus interkalaris. Ini adalah batas-batas antar sel. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat rangsangan. Nah, karena adanya macam-macam otot tadi, terutama otot rangka, maka pada otot rangka itu akan membentuk otot sinergis dan otot antagonis. Apa sih itu otot sinergis dan otot antagonis? Nah, otot sinergis ini adalah pasangan otot rangka yang bekerja dengan geraknya yang sama. Contohnya kalau misalkan di sini ya berarti dia kalau otot satunya berelaksasi ya satunya tetap berelaksasi. Kalau kontraksi ya kontraksi. Beda dengan antagonis. Merupakan pasangan otot yang bekerja dengan gerak berlawanan. Kalau satunya kontraksi, satunya berarti berelaksasi, berlawanan. Otot sinergis membentuk gerak sinergis, otot antagonis membentuk gerak antagonis. Untuk gerak sinergis sendiri ini contohnya supinasi, ini menengadah, dan pronasi, ini menelungkupkan tangan, telapak tangan. Nah,
bisa dilihat nanti ototnya di sini yang bekerja itu dia hanya memelintir, sama-sama geraknya ya, kerjanya sama. Beda dengan gerak antagonis, ini ada abduksi menjauh ya, ini menjauh ke sana, dan adduksi mendekati badan. Contohnya misalkan ini mendekati badan, otomatis di sini memendek, di sini ketarik. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan gerak antagonis. Jadi berlawanan geraknya. Kemudian ada inversi, ini keluar, ini ke dalam. Berarti ke dalam itu berarti menuju ke posisi badan satunya. Elevasi ke atas, depresi ke bawah. Fleksi. Nah, fleksi itu membengkokkan. Ini juga antagonis. Tadi kalau bicep ketika membengkokkan ini, bicepnya itu berkontraksi, tricepnya berelaksasi. Tetapi ketika meluruskan, tricepnya gantian yang berkontraksi, bicepnya berelaksasi. Itulah contoh-contoh gerak sinergis dan gerak antagonis. Nah, sekarang kita bahas tentang kelainan pada sistem gerak. Nah, yang pertama adalah ini ada osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan kelainan akibat kekurangan kalsium atau kepadatan tulang berkurang. Nah, ini faktor yang mempengaruhi apa? Yaitu kurangnya hormon estrogen, testosteron, hormon pertumbuhan, atau kurangnya konsumsi mineral Ca. Ya. Nah, semakin usia wanita bertambah hingga menopause, itu kan hormon estrogennya berkurang. Otomatis kepadatan tulangnya juga berkurang. Oleh karena itu, wanita sering terjadi osteoporosis. Nah, kemudian di sini mengapa bisa seperti itu? Ternyata hormon-hormon tersebut menstimulasi sel osteoblas lebih aktif. Kalau banyak hormonnya, hormon itu yang mengontrol osteoblas untuk membentuk tulang. Tetapi kalau hormonnya berkurang atau apa, maka osteoblas kan tidak aktif. Yang aktif adalah osteoklas. Osteoklas itu yang dia mengurangi kepadatan tulang atau merombak tulang. Solusinya apa? Ya, solusinya kita bisa konsumsi vitamin D karena di sini bisa meningkatkan penyerapan kalsium dan juga konsumsi mineral Ca. Kemudian ada osteoartritis. Nah, osteoartritis merupakan kerusakan tulang rawan yang merupakan bantalan antar tulang. Nah, ini kalau rusak kan nanti ketika terjadi gesekan itu akan sakit. Nah, osteoartritis ini juga bisa diakibatkan karena kurangnya pelumas atau minyak sinovial. Berarti ini harus makan makanan bergizi yang bisa menghasilkan minyak sinovial. Kemudian ada kelainan tulang seperti skoliosis, berarti kondisi tulang belakangnya bengkok ke samping. Berarti bentuknya S, skoliosis. Kalau kemudian ini ada kyphosis, kondisi tulang toraks. Di sini ada tulang toraks melengkung ke luar, berarti dia melengkungnya keluar sana, keluar. Sedangkan kalau lordosis, ini tulang lumbar, ini melengkung ke dalam. Kemudian ada fraktura, patah tulang, fisura itu retak, seperti itu. Nah, ini adalah kelainan pada tulang. Silakan nanti untuk pencegahan atau pengobatan dari kelainan ini bisa kalian pelajari dari berbagai sumber bacaan. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih.